KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Di akhir pemerintahan Joko Widodo periode kedua, konflik-konflik agraria terkait program strategis nasional PSN. Selain di Rampang, muncul juga di Airbangis, Sumatera Barat. Puluhan ribu warga yang sudah berdekade tinggal di sana tiba-tiba terusik PSN usulan gubernur. Mereka dianggap warga ilegal karena menempati atau menggarap lahan di kawasan hutan negara. Sejumlah warga dikriminalisasi dan direpresi ketika memperjuangkan ruang hidupnya. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan warga Airbangis, pegiat lingkungan, dan pemerintah pusat tentang jejak konflik agraria dan upaya penyelesaiannya. Simak kisah bagian kedua yang dibacakan Astri Yuwanasari. Aku baru ini di Jakarta, agak pengap juga. Ke dalam gedung kedinginan, di luar kepanasan, jadi nggak tahu di mana yang enaknya. Enak di kampung lah. Baru beberapa hari meninggalkan kampung halaman, Lian sudah kangen bertemu kedua anaknya. Akhir September lalu, Lian bersama beberapa warga Airbangis, Sumatera Barat berangkat ke Jakarta. Berkeliling ke sejumlah kementerian lembaga untuk menolak usulan proyek strategis nasional PSN Airbangis. Lian dan ribuan keluarga lain terancam digusur jika PSN disetujui. Kami tersiksa, tertekan, gitulah kami masyarakat di sana dengan adanya rencana. Baru rencana PSN itu. Apalagi nanti kalau udah sampai ada PSN di situ kan. Sebulan sebelumnya sebanyak 1.500 warga Airbangis berangkat ke Padang, menuntut bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang mengusulkan PSN. Namun gayung tak bersambut. Warga malah direpresi dan dipulangkan paksa. Kami sudah demo itu karena nggak di-openin sama gubernur kami yang selaku bapak kami kan. Rasanya udah sakit rasanya. Waktu dia mau mencalon jadi gubernur butuh suara kami kan. Ketika masyarakat Airbangis membutuhkan suara dia, sama sekali nggak ada tanggapan. Komalawati ketar-ketir. Lahan 2 hektar yang selama ini menghidupi keluarganya bakal diambil untuk proyek PSN. Padahal keempat anaknya masih sekolah. Cuma itulah satu-satunya yang kami miliki. Khawatir banget dengan keadaan awak ini. Apalagi anak-anak awak sedang sekolah, berjuang untuk masa depannya. Sampai terputus tentu awak rasanya sedih rasanya. Perempuan 41 tahun ini mengakui tak punya sertifikat kepemilikan lahan. Namun ia menolak disebut perampas. Sebab tanah di Airbangis selama ini dikelola turun-temurun secara adat. Ia mengelola sendiri, nganam sendiri. Karena izin dari nini mama yang punya tanah adat di situ kan. Ada lahannya suami di situ karena dia kan asli orang situ kan. Lahan garapan Komala mulai dipersoalkan ketika santer kasakusuk rencana PSN sekitar 2021 lalu. Warga tak pernah diajak dialog tentang usulan proyek itu. Hal ini dikritik Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat Wengki Purwanto yang juga pendamping warga Airbangis. Yang tidak adilnya, masyarakat yang sudah hidup dan sumber-sumber penghidupan yang ada di situ tidak dipertimbangkan dalam proses itu sama sekali. Minimal ada skenario lah setidak-tidaknya. Pasti akan muncul dialog di situ kan, warga akan bertanya terus nasib kami bagaimana, rumah kami di mana, kebun atau lahan pertanian kami kayak mana gitu. Itu kan mesti dijawab oleh pemerintah. Nah, itu dijelaskan sejak awal. Di Jakarta, Wengki dan warga Airbangis bertemu dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP. Lembaga ini terlibat dalam penentuan PSN. Dalam forum itu, warga mendapat kepastian bahwa usulan PSN Airbangis sudah ditolak. Hal ini dibenarkan oleh Suroto, Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP. Jadi memang pernah diusulkan di tahun 2021 Juli, kita sudah evaluasi, ada beberapa kriteria, ada beberapa dokumen yang masih belum memenuhi persyaratan sehingga tidak diusulkan sebagai PSN. Banyak prasyarat yang belum dipenuhi dalam usulan PSN Airbangis yang diajukan Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Kalau pengusulnya dari gubernur atau bupati wali kota itu kan harus ada surat dukungan rekomendasi dari Kementerian Teknis. Kalau ini kan semacam kawasan industri atau kawasan refinery itu kan harus dari Kementerian SDM atau Kementerian Perindustrian, yang itu yang belum ada. Kemudian rencana aksi mereka dulu tuh belum menyampaikan, rencana pendanaan per tahun juga belum ada, kajian FS yang agak detail itu juga mereka belum ada. Suroto juga memastikan belum ada upaya pengajuan kembali usulan PSN Air Bangis. Ia menekankan warga terdampak mesti dilibatkan dalam tiap rencana PSN. Untuk kedepannya untuk pelaksanaan kan tetap harus melibatkan masyarakat. Paling nggak untuk usulan PSN itu harus dikomunikasikan dulu ke masyarakat sehingga nanti tidak ada penolakan. Contoh di beberapa jalan tol atau apa gitu, untuk misalnya untuk pengadaan tanah, penetapan lokasinya dulu kan penetapan lokasi itu batas untuk tanah yang akan diadakan untuk jalan tol. Paling nggak kan melibatkan masyarakat. Oh nanti ini yang terkena jalan tol, nanti akan mendapatkan ganti rugi segini, dan itu kan tetap dilakukan identifikasi dan verifikasi yang melibatkan masyarakat. Harusnya dari awal melibatkan masyarakat dulu dari pemerintah daerahnya. Wengki dari Walhi Sumbar meminta KPPIP lebih selektif dalam menilai usulan PSN. Kedepan kita berharap basis penolakannya tidak hanya soal teknis, secara administrasi saja yang ditolak gitu ya, tapi lebih substantif. Di situ ada wilayah kelola masyarakat yang hidup dan sumber-sumber penghidupannya ada di sana, dan mereka adalah bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Bremas. Ditolaknya PSN Air Bangis membuat warga sedikit lega, tetapi masih jauh dari kata aman karena belitan konflik agraria. Dia itu baru aman ketika negara mengakui dan menghormati kepemilikan masyarakat di sana atas tanahnya. Jadi dia harus ada negara betul-betul mengakui dan menghormati bahwa masyarakat berhak atas bidang tanah yang mereka dapatkan melalui mekanisme hukum adat di situ. Banyak opsi yang bisa diambil pemerintah tanpa harus menggusur warga Air Bangis, mulai dari penetapan kawasan hutan adat sampai skema perhutanan sosial. Wengki menyinggung pemutihan 3,3 juta hektar lahan sawit yang berada di kawasan hutan tanpa izin usaha. Pendekatan serupa mestinya bisa diterapkan pada warga Air Bangis. Untuk perusahaan kan bisa, apalagi untuk masyarakat yang udah bergenerasi di situ, dan itu cuma sekecil 2-3, ada yang 0,65 hektar. Dari regulasi yang hari ini sangat mungkin dan bisa cepat, mungkin hitungan 1-3 bulan mestinya ini sudah selesai konfliknya. Kalau pemerintah mau menyelesaikan dan memberikan akses legal untuk masyarakat Nagari Air Bangis. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.